Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ali dalam kondisi sehat, masih puasa. Semoga mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada juga dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Pak Ali ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan menjalankan ibadah sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan perkuliahan psikologi agama. Diawali dengan mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, minggu yang lalu kita telah membahas tentang gejala pengenal atau gejala kognis. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang gejala-gejala jiwa, emosi atau perasaan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya mempelajari jiwa tidak bisa langsung pada hakikat jiwa, akan tetapi secara umum kita bisa mempelajari jiwa dari gejala-gejalanya. Jadi gejala yang kelompok pertama kemarin adalah gejala kognis, gejala kenal. Kelompok yang kedua adalah gejala emosional atau gejala perasaan. Apa sih gejala perasaan? Gejala perasaan adalah gejala-gejala yang nampak dari perasaan manusia secara umum. Sementara apa itu perasaan? Perasaan adalah situasi jiwa yang berhubungan dengan rasa suka atau tidak suka. Kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para tokoh, itu banyak definisi yang beraneka ragam, ada titik temu, ada titik tolak. Pada kesempatan ini Pak Ali menyimpulkan bahwa apa yang disebut dengan perasaan. Perasaan adalah situasi rohaniah yang berhubungan dengan suka dan tidak suka. Bagaimana Pak cara mempelajarinya? Nah, kemarin kita juga sudah bahas, dilihat dari kegunaannya. Psikologi dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Kalau teori ya hanya sebatas teori. Kalau praktis kita belajar teori untuk praktis. Belajar untuk ngajar, menyampaikan seperti ini masih dalam kategori psikologi teoritis. Sementara nanti kalau teori-teori sudah dilarikan kepada praktis, maka di sana dilihat dari kegunaannya, maka psikologi sebagai psikologi praktis. Seperti kalau melakukan
tindakan kepada anak itu sudah menggunakan psikologi praktis, atau di kepolisian sedang menginvestigasi pelaku kejahatan, itu juga sudah menggunakan psikologi praktis. Selanjutnya yang bisa Pak Ali rekam bahwasannya perasaan itu bersifat subjektif. Subjektif itu berlaku sendiri-sendiri bagi individu-individu. Ketika nanti ada statement yang sama atau kesimpulan yang sama, maka di sana subjektif itu digiring ke arah objektif. Sebenarnya masing-masing individu itu memiliki perasaan, memiliki kadar kesadaran, memiliki intensitas yang berbeda-beda. Suka itu ada yang suka sekali, ada yang suka biasa, ada yang agak-agak suka. Tidak suka, tidak nyaman, itu juga ada yang di situasi yang sama itu nanti perasaannya akan berbeda-beda. Gejala perasaan juga berhubungan dengan gejala kognis. Artinya ketika orang itu memiliki perasaan, pasti juga sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Kita suka terhadap sesuatu, mungkin di dalam sana secara kognis dia sudah ada pengalaman yang direkam. Selanjutnya gejala perasaan itu bergantung juga pada kejasmanian. Jadi rasa yang ada di dalam itu juga dipengaruhi oleh fisik. Artinya ketika fisik tidak baik atau sedang sakit, mungkin rasa suka dan tidak suka itu akan terpengaruhi. Ada juga pembawaan. Pembawaan juga akan mempengaruhi perasaan. Bawaannya suka sayur, maka ketika melihat sayur itu menjadi suka. Perasaannya, bawaannya memang tidak suka sayur, maka perasaannya tidak suka. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Dasar perasaannya nggak suka sama Pak Ali, maka ya nggak suka perasaannya. Begitu juga sebaliknya. Ada juga stimulus rangsang. Tadinya biasa-biasanya, nggak ada perasaan, begitu melihat langsung terjadi perubahan perasaan itu. Bisa ketawa dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi perasaan. Ada tiga juga, kejasmanian, pembawaan, dan rangsang dari luar. Ada 3 dimensi perasaan, tingkatan stratifikasi perasaan. Ada yang pertama present, perasaan sekarang, aktual, kejadian hari ini, muncul perasaan hari ini. Ini dimensi aktual atau present. Ada yang dimensi future, akan datang, perasaannya sekarang, kejadiannya yang akan datang. Kekhawatiran, besok makan apa ya, gara-gara ada dimensi yang akan datang, maka perasaan hari ini menjadi suka atau menjadi tidak suka. Akan mendapatkan hadiah atau akan panen. Secara pengalaman, secara kognis sudah di depan mata, tapi panennya belum, hadiahnya belum. Itu perasaan sudah menjadi senang. Itulah perasaan. Kelihatannya padinya jelek, padahal belum mau panen. Rasa
tidak senang atau rasa khawatir tidak panen bisa terjadi sekarang. Maka akan menjadi penting mengetahui dimensi. Yang ketiga ada dimensi past tense, dimensi masa lalu. Kejadiannya masa lalu, sedihnya, perasaannya sampai sekarang. Kemarin diputusin, hari ini belum bisa move on. Kemarin kehilangan HP, sekarang masih sedih. Dimensi. Jadi pengaruh hari ini terhadap hari ini, hari esok terhadap perasaan hari ini, kejadian hari kemarin berdampak hari ini. Itu perasaan. Kalau tadi ada dimensi atau tingkatan perasaan, Konstan membagi ada macam-macam perasaan. Konstan tokoh ya, siapa dia saya nggak tahu orang mana, tapi di buku disebut sebagai tokoh. Dia mengatakan perasaan dibagi menjadi dua, perasaan indrawi dan perasaan kejiwaan. Perasaan indrawi adalah perasaan dari reaksi stimulus indrawi setelah melihat, mendengar, merasa, mengecap dan sebagainya, panca indera, itu baru muncul perasaan. Adanya perasaan disebut sebagai perasaan indrawi. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu mendengar innalillahi, perasaan menjadi sedih. Tidak ada apa-apa, begitu sekilas mata melihat dia sama si doi, jadi nggak enak, padahal nggak ada apa-apa. Gara-gara mata melihat, mengindra, maka menjadi perasaan bergemuruh, bergerak menjadi suka dan tidak suka. Yang kedua adalah perasaan kejiwaan. Nah, ini yang agak panjang ini ceritanya, nanti kita kupas satu persatu. Jadi perasaan kejiwaan itu perasaan yang ada dalam jiwa sebagai reaksi dari apa-apa yang menjadi pengalaman setelah terjadi penginderaan, pengamatan, berpikir dan sebagainya. Yang dikelompokkan dalam perasaan kejiwaan yang pertama adalah perasaan intelek, perasaan senang atau tidak senang yang muncul setelah memecahkan masalah, itu disebut sebagai perasaan intelek. Ada soal pelajaran bisa diselesaikan dengan baik dan hasilnya nilainya maksimal, maka ada perasaan senang. Nah, perasaan inilah disebut sebagai perasaan intelek. Setelah mengerjakan soal tidak selesai atau buntu, mengakibatkan perasaannya menjadi gelisah, nggak enak. Nah, inilah yang dikelompokkan sebagai kelompok perasaan intelek. Itu terjadi di semua orang. Ya, nanti kalau profesinya pedagang, ya, setelah bisa menskenario dagangannya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu termasuk perasaan intelek, dan di berbagai profesi yang lain. Yang kedua, perasaan kesusilaan, perasaan yang berhubungan dengan norma-norma susila. Setelah kita bisa di tempat yang benar, mendapatkan atau dapat menjalankan norma-norma hingga terjadi kepuasan. Ketika kita melihat perbuatan manusia yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan norma, maka kita menjadi tidak nyaman. Ketika lihat
orang pecicilan, dan lain sebagainya, itu kita tidak nyaman. Nah, itulah disebut perasaan kesusilaan. Perasaan kesusilaan adalah perasaan yang berhubungan dengan norma-norma perilaku di masyarakat dan agama. Itu dikelompokkan sebagai perasaan kesusilaan. Yang selanjutnya perasaan etis dan estetis. Mohon maaf, yang etis yang tadi ya, yang pertama yang norma tadi. Ini yang estetis, perasaan estetis, perasaan keindahan. Begitu melihat rumah bersih, perasaan menjadi nyaman, seneng. Nyaman dan seneng itu arus positif ya. Sebenarnya definisinya lain. Kalau seneng itu ya jenggrak-jenggrak dan sebagainya. Kalau nyaman itu ya merasa puas. Endingnya ke arah yang positif, estetis. Sebenarnya ada pelajaran antara etika dan estetika ini ada memiliki hubungan yang sangat erat. Estetis rumah bersih itu akan mempengaruhi perilaku atau norma. Copot sandal. Tapi kalau rumah kotor mengakibatkan moral orang atau perilaku orang untuk tidak melepas alas kaki. Rumah bagus mengakibatkan kita sungkan mau berbuat semau-mau, buang puntung rokok dan sebagainya. Ketika kantin jorok, rumah jorok, maka moral kita, etis kita menjadi juga menurun. Puntung rokok dibuang asal-asal, buang sampah asal-asal. Nah, setelah mempelajari ini nanti dikupas, dibaca sendiri yang panjang itu ada hubungan itu. Lah wong wis resikan biasanya etikanya ya api. Bajunya bersih, orangnya ya terus ya resikan. Insya Allah ada, tetapi ini saya tidak bisa memastikan karena memang psikologi tidak ada yang pasti. Psikologi ini adalah mendekati kepada hal-hal yang lebih baik. Yang selanjutnya perasaan sosial atau perasaan kemasyarakatan. Perasaan suka dan tidak suka ini akibat dari berkumpul bersama dengan masyarakat, menyendiri atau bermasyarakat, bersosial atau sendiri. Itu artinya ketika kita nanti bertemu orang menjadi nyaman, menjadi senang, berarti itu termasuk kategori perasaan kemasyarakatan. Yang muncul nanti adalah simpati, empati, antipati. Nanti kita bahas di belakangnya. Itu kelompok perasaan kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah perasaan harga diri. Rasa harga diri. Ada perasaan senang dan tidak senang, ada perasaan minder, ada perasaan puas yang berhubungan dengan harga diri. Akibat prestasi tinggi hingga perasaannya menjadi senang. Nilai psikologi umum A, senang. Nilai psikologi umum C menjadi kurang senang. Nilai psikologi umum A menjadi hambar. Kenapa? Aku sebenarnya bukan prestasi gitu, aku hasil dapat dari nyontek. Nah, itu terjadi split personality. Kepribadian yang pecah kudune seneng menjadi tidak seneng. Atau perkembangan jiwa destruktif, harusnya ke kanan menjadi ke kiri. Itu terjadi di masyarakat. Nah, setelah mengetahui gejala-gejala perasaan ini, nanti kita akan bisa bertindak lebih bijaksana. Berbohong itu kan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Hati itu akan ada alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha, itu dalam psikologi agama Islam ya.
Jadi sebenarnya kayak kasus, mohon maaf sekali, Sambo, Ferdi yang jual narkoba itu bermain di sekitar perasaan ini. Dibilang berprestasi, menjadi senang kalau memang hakikatnya adalah berprestasi, mendapatkan pujian. Sementara ketika kita lagi prestasi jelek menjadi cacian, hujatan. Satu contoh, main sepak bola udah kalah dihujat, ini kan rasanya ora penak tenan. Dan juga di lini-lini kehidupan yang lain. Nah, setelah tahu seperti ini, bagaimana kita nanti bersikap? Sikap itu apa sih? Sikap itu adalah cerminan jiwa. Seneng nggak seneng itu akan muncul, jiwa kita lagi seneng, perasaan kita senang atau nggak senang itu muncul pada sikap. Nah, manajemen memunculkan sikap itulah yang sangat penting untuk kita kelola. Yang selanjutnya, yang keenam adalah perasaan ketuhanan. Perasaan hadirnya Tuhan, perasaan adanya kekuasaan Tuhan. Kita menjadi bersyukur karena kita religius. Kita bersyukur karena kita menjalankan ajaran agama dengan baik. Sebaliknya, ketika kita takabur, memang tidak ada perasaan akan religi atau ketuhanan itu, maka seseorang akan menjadi ismenya pada isme yang lain, materialisme. Karena nggak ada duit, maka dia tidak bersyukur. Semuanya bergantung pada duit. Nah, perasaan seperti ini satu orang dengan orang lain itu sangat subjektif. Subjektif itu berbeda-beda. Seumpama benar pun sesuai dengan siapa yang merasa benar itu. Satu contoh, orang Kristen, agamanya Kristen, perasaan keagamanya mungkin banyak dipengaruhi oleh agama Kristen. Orang Islam juga seperti itu. Ateis pun, orang yang tidak bertuhan pun mungkin perasaan ketuhannya kepada isme tadi, kepada hal-hal yang dianggap memiliki sesuatu yang lebih. Jadi seperti itu. Yang ke-6 adalah perasaan ketuhanan. Demikian Mr. Constant membagi perasaan. Ya, ini tidak bergantung kepada 6 pendapat ini ya. Artinya di psikologi agama, di psikologi umum, di psikologi apapun akan selalu terjadi perkembangan dan pergeseran. Makanya selalu akan ada edisi revisi. Kita belajar psikologi ini ya hanya untuk mendukung secara khusus nanti apabila kita masuk pada psikologi khusus. Artinya ketika terjadi kesalahan memang teori psikologinya yang perlu diupdate. Jadi karena psikologi selalu belajar dari pengalaman, pengamatan, uji coba dan lain sebagainya. Yang selanjutnya dalam gejala perasaan ada pembahasan tentang afek dan stemming. Apa itu afek? Afek adalah ketegangan jiwa yang timbul dengan tiba-tiba, yang berlaku begitu cepat, tidak disadari dan disertai dengan gejala-gejala jasmani. Kaget, itu kan namanya ketegangan yang luar biasa. Kaget ada apa? Nah, itu berdampak pada perasaan suka dan tidak suka. Jadi kaget yang demikian, takut, terus menjadi lemes, terus hanyut dalam perasaan, begitu kaget, innalillahi, kaget. Nah, itu disebut perasaan afek. Selanjutnya adalah stemming. Hampir sama dengan afek. Stemming ini adalah ketegangan jiwa
yang berlangsung lebih pelan dan lebih lama atau konstan. Kaget sih, tapi rada alon. Ada si doi liwat seseorang yang ada dalam hati, hanya lewat saja itu bikin hati Anda bergemuruh, menjadi senang sekali ketika dia lewat, jiwa menjadi tegang. Itu berlaku subjektif. Seumpama seseorang yang kamu sukai lewat, tidak ada dalam hati Pak Ali, satu contoh, itu Pak Ali ya biasa-biasa saja. Tapi dia orang yang begitu kamu cintai, lewat, itu perasaanmu akan terjadi mungkin ketegangan. Atau sebaliknya, orang yang begitu kamu benci, itu pasti dalam hati itu ada perasaan dislike yang sangat tegang. Memanage perasaan inilah yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ini dikaitkan dengan psikologi praktis. Teorinya sih ngerti, tapi jangan wis kemecer tenan Pak Dek iku liwat. Dek lho sing njukuk manukku. Manuk yang mana ini? Contoh seumpama dia loh yang ngambil manggaku. Ini kan perasaan suka dan tidak suka ini sangat subjektif. Ya kalau mangga itu tidak bermanfaat dimanfaatkan oleh orang lain, ya mungkin perasaannya alhamdulillah ada yang manfaatin. Tapi kalau mangga itu yang digadang-gadang mau untuk di jus di bulan Ramadan, diambil tetangga, kita dapat laporan dari teman, ini ada perasaan yang nanti datang menjadi tegang, pengen melakukan sesuatu. Itu ada perasaan yang dikategorikan sebagai stemming. Lihat di buku, dan juga sebenarnya banyak perbedaan pendapat para ahli sekali lagi. Tapi itu sangat membantu dalam kita nanti berperilaku. Kalau hukumnya dalam fikih ya pencuri ditangkap dihukum. Tapi kalau dalam manajemen itu ada sikap bijak itu pasti dimensinya adalah dimensi dari rasa. Yang selanjutnya dalam gejala perasaan dibahas tentang simpati, empati, antipati. Kita coba satu persatu ya. Simpati itu adalah kecenderungan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Feeling with another person, bahasa Inggrisnya itu. Feeling with another person, kecenderungan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Satu contoh, ada orang nikah, kita ikut bahagia. Ada orang kemalangan, saudaranya meninggal, kita ikut sedih. Itu simpati. Lawan daripada simpati adalah ada perasaan antipati. Antipati itu dislike, negatif, tidak suka. Ada orang seneng hajatan, kita menjadi tidak suka, bersifat destruktif, arah yang sebaliknya gitu. Ada orang meninggal atau kesusahan atau kehilangan, menjadi senang. Dimensinya adalah rohaniyah ya. Kita seolah-olah ikut sedih, tapi hati kita bersorak-sorak, nah, itu terjadi. Kalau kita insya Allah muslim enggak ya, artinya sesama tetangga kalau hubungannya dengan kesusahan biasanya masih, tapi akan ada nanti apabila yang berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan, kalau sudah enggak suka, kelihatannya sih ikut sedih, tapi dalam hati ya, sekali lagi ini gejala perasaan ini adalah sesuatu yang terjadi di dimensi rohani. Keadaan rohaninya senang atau tidak senang. Antipati, tidak suka, lawan dari simpati. Sekarang ada empati. Empati hampir sama dengan simpati, tapi dia lebih dalam. Empati adalah kecenderungan ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain, serta seakan-akan dia terlibat bagian daripadanya. Ketika ada orang meninggal itu kita ikut susah.
susah sampai pada dimensi menangis. Kaya-kayane aku inilah yang kehilangan. Itu empati. Ada orang senang bersyukur, hajatan, kembali lagi hajatan. Iyalah ini udah semester berapa, sebentar lagi kan mau nikah, jadi ya kita kasih tahu lah tentang wawasan tentang empati dan simpati ini. Ada orang hajatan, seneng tetangga hajatan dan menikah itu seneng, itu simpati. Kalau terus ikut membantu, ikut memberi kontribusi, mungkin pendanaan atau persiapan fisik dan lain sebagainya, itu sudah pada dimensi empati. Jadi empati itu lebih tinggi, lebih dalam. Jadi kalau hanya sekilas kita ikut, itu disebut simpati. Baik yang ke kanan, kalau yang ke kiri namanya antipati, yang ke negatif. Demikianlah, udah 30 menit ini pengantar. Tolong nanti di resume dari beberapa buku yang ada itu. Pak Ali pengen intinya mahasiswa ini adalah membaca, menulis, berdiskusi. Ini Pak Ali ceramah sekilas hanya untuk sebagai pengantar. Mudah-mudahan niat thalabul ilmi ini selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada pukul 17.15 kita tanya jawab ya. Jadi ini saya share biar yang belum sempat, nanti kalau langsung Zoom Pak Ali menyampaikan pengantar, yang hadir baru 5-6 orang, yang lain nggak kesempatan dengar. Kalau kayak gini kan nanti direkam, kapan-kapan sempat bisa dibuka. Tapi nanti kalau pas waktu Zoom, aturan dari kampus, yang di absen yang hadir aktif Zoom kalau yang online ya. Jadi mohon nanti jam 17.15 kita lakukan Zoom meeting. Kita diskusi dari materi ini. Silakan kalau yang sudah sempat membahas atau ada permasalahan atau pertanyaan bisa disampaikan pada waktu Zoom meeting nanti. Baik, demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ali akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.